Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 20 Mei 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Penggerebekan pesta sabu di Namlea ternyata di asrama Polres Buru. 4 polisi hanya rehabilitasi. Fakta baru terungkap dalam kasus dugaan pesta sabu yang menyeret sejumlah oknum polisi di Kabupaten Buru. Penggerebekan yang dilakukan aparat ternyata berlangsung di rumah dinas anggota atau asrama milik Polres Buru di Namlea. Kasus ini semakin menjadi sorotan publik setelah 4 anggota polisi yang diamankan dalam operasi tersebut diputuskan menjalani rehabilitasi usai hasil asesmen menyatakan mereka masuk kategori pengguna narkotika. Informasi yang dihimpun tribunambon.com menyebutkan penggerebekan bermula saat Bribka Abu Bakar bersiap berangkat ke kantor pada pagi hari. Di saat bersamaan Bribka Pelsis Arianto datang ke rumah dinas tersebut dan meminta izin untuk menumpang mandi. Karena hendak bertugas, Abu kemudian menyerahkan kunci rumah kepada Pelsis. Saat itu istri Abu diketahui sedang berada di luar kota, namun situasi berubah ketika rumah dinas tersebut diduga digunakan sebagai lokasi pesta narkoba. Saat itu Abu sudah mau ke kantor, namun Pelsis datang numpang mandi, lalu diberikan kunci rumah. Ternyata rumah itu dipakai untuk pesta narkoba. Kasus ini kian menyita perhatian karena sejumlah nama yang diamankan disebut-sebut bukan kali pertama dikaitkan dengan persoalan narkotika di Kabupaten Buru. Aibtu Yunan Saryowa, Bribka Pelsis Arianto, dan Brigpol Wenki bahkan disebut beberapa kali dikaitkan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika, namun diduga selalu lolos dari proses hukum. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Indra Gunawan menjelaskan, para pelaku menjalani rehabilitasi setelah hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu atau TAT Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kota menyatakan mereka merupakan pengguna narkotika. Ia mengungkapkan seluruh pelaku yang diamankan dinyatakan positif narkoba setelah menjalani tes urin. Namun penanganan hukum terhadap mereka mengacu pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA terkait rehabilitasi bagi pengguna narkotika dengan barang bukti kecil. Dalam ketentuan SEMA nomor 4 tahun 2010, Junto SEMA nomor 3 tahun 2011, pengguna narkotika yang tertangkap dengan barang bukti dalam jumlah kecil serta terbukti sebagai pemakai dapat direkomendasikan menjalani rehabilitasi medis maupun sosial. Aturan tersebut menjadi pedoman aparat penegak hukum untuk membedakan pengguna dengan pengedar atau bandar narkotika. Untuk narkotika jenis sabu, batas barang bukti yang umumnya menjadi pertimbangan rehabilitasi berada di bawah 1 gram dan digunakan untuk konsumsi pribadi. Selain jumlah barang bukti, hasil tes urin serta rekomendasi tim asesmen juga menjadi dasar pertimbangan penanganan hukum. Meski demikian, Polda Maluku memastikan proses internal terhadap para oknum polisi yang terlibat tetap berjalan. Diberitakan sebelumnya, satu lagi identitas oknum polisi yang diamankan dalam penggerebekan pesta sabu di Namlea akhirnya terungkap. Sosok berinisial W diketahui merupakan Brigpol Wenki, anggota Polsek Batabual Polres Buru. Selain Brigpol Wenki, polisi juga mengamankan Aibtu Yunan Saryowa, Bribka Pelsis Arianto, Bribka Abu Bakar yang diketahui sebagai ajudan wakil Bupati Buru serta seorang warga sipil berinisial G. Kelima orang tersebut diamankan saat Satuan Reserse Narkoba Polres Buru menggerebek sebuah rumah di Kota Namlea pada Selasa 12 Mei 2026. Mereka diduga sedang berpesta narkoba ketika petugas melakukan operasi penindakan. Seluruh terduga pelaku juga telah menjalani tes urin dan hasilnya dinyatakan positif narkotika. Kasus ini memicu sorotan tajam masyarakat karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba.
Tak diizinkan masuk, pendemo bakar ban hingga ricuh di kantor Gubernur Maluku. Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa asal Pulau Buru di depan kantor Gubernur Maluku berakhir ricuh Selasa 19 Mei 2026. Kericuhan ini berawal saat masa aksi tidak diizinkan masuk ke area kantor Gubernur Maluku dengan tidak dibukanya gerbang masuk. Selain itu, karena ketidakhadiran unsur pimpinan, baik Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa maupun Wakil Gubernur Maluku Abdullah Panat, pantauan tribunambon.com terlihat masa aksi saling dorong-mendorong dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP yang mengawal. Meski sempat memanas, masa akhirnya tetap tertahan di depan gerbang sambil melanjutkan orasi secara bergantian. Koordinator lapangan atau Korlap 2 Arto Nurlatu bersama masa aksi mengungkapkan kekecewaan mereka karena tidak diberikan kesempatan bertemu dengan unsur pimpinan Maluku itu. Kekecewaan ini diungkapkan terkhusus bagi Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan wakilnya Abdullah Panat. Aksi ini berlangsung hingga ke depan kantor Gubernur Maluku dan diwarnai dengan pembakaran ban dan kayu. Asap hitam pun membumbung tinggi hingga menutupi depan kantor pemerintahan itu. Aksi ini pun terbendung saat masa aksi mencoba menerobos masuk ke area kantor gubernur namun tetap dihadang aparat keamanan. Aksi demonstrasi yang dilakukan menyoal tambang emas Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku. Mereka meminta transparansi dari pemerintah Provinsi Maluku terkait penutupan tambang Gunung Botak yang dilakukan bersama Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Masa aksi juga meminta agar pengelolaan tambang dikembalikan kepada masyarakat adat dan pemilik hak wilayah di kawasan tersebut. Selain itu, mereka juga menolak keterlibatan 10 koperasi yang beroperasi di tambang emas tersebut. Menurut mereka, keberadaan koperasi ini mengancam ruang hidup masyarakat hukum adat, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak-hak masyarakat Pulau Buru. Mereka juga menolak keberadaan aparat keamanan TNI Polri dalam proses pengamanan yang dinilai melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat sipil. Hingga aksi berakhir tidak ada unsur pimpinan yang keluar dan menemui masa aksi. Iya, anak ini tuh paling bodoh. Tapi sekali lagi diingatkan bahwa jangan pernah merusak fasilitas yang ada. Sebab fasilitas yang ada tidak mengganggu betul, fasilitas yang ada tidak merugikan betul. Yang tujuan utama adalah kita bertemu dengan gubernur yang dimana jangan sekali-kali. Kita beralih ke berita lainnya. Tribuners, Kanwil Ditjen Maluku gelar rapat Timpora siap awasi WNA di wilayah Maluku. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal atau Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku melaksanakan rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora berlangsung di Kamari Hotel Kota Ambon Selasa 19 Mei 2026. Rapat ini digelar untuk mengawasi penggerakan dan aktivitas warga negara asing atau WNA di wilayah Maluku. Pembentukan Timpora merujuk pada Kementerian Nomor 50 Tahun 2016 tentang pembentukan tim pengawasan orang asing mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten kota. Sebanyak 17 orang tim pengawasan tersusun yaitu pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota Timpora. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku Doni Alfi Syahrin dalam sambutannya yang dibacakan pelaksana harian atau PLH Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku Abdurrab Eli yang mengatakan rapat tim pengawasan orang asing ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas instansi dalam memaksimalkan pengawasan terhadap orang asing di daerah Maluku. Lebih lanjut dikatakan bahwa rapat kali ini akan membahas perkembangan data orang asing sekaligus evaluasi dan kegiatan yang dilakukan WNA di wilayah Maluku, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara optimal dan tepat sasaran. Rapat tim pengawasan orang asing ini melibatkan lintas instansi aparat penegak hukum atau APH dan pemerintah daerah Provinsi Maluku sebagai sarana untuk memperkuat komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mendukung pembangunan daerah. Pelaksanaan Timpora Maluku ini diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan rekomendasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan terkait orang asing di Provinsi Maluku. 4. Sambutan PLH Kepala
marilah sama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memohon kelancaran dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang telah hadir di saat ini, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebenarnya Timpora ini bukan terkait dengan membuat kemarin. Kami punya aturan sudah jelas. Ada juklat dari Kementerian nomor 50 tahun 2016 tentang Timpora, pembentukan Timpora mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten. Dan ini rutinitas setiap tahun. Jadi kebetulan pas ada peristiwa kemarin itu, tapi memang kami sudah punya program ini dalam 1 tahun ini kita planning kan ada 2 tahap. Jadi baru tahap pertama, kita tahap keduanya sekitar triwulan keempat ya Pak Kabit ya. Iya betul Pak. Triwulan keempat. Nah tujuan daripada rapat Timpora ini bagaimana selalu kita tekankan untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing yang kegiatannya berlangsung di wilayah negara Republik Indonesia umumnya dan di wilayah Maluku pada khususnya. Kebetulan di Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Maluku dia punya wilayah kerja mulai dari Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Lease, Pulau Ambon sampai ke pulau-pulau di Maluku Tenggara, Moa, MBT, MBD, dan seluruh wilayah Provinsi Maluku. Ketua Panitia Pelaksanaan Acara Timpora Pemasaran Orang Asing tingkat Provinsi Maluku, Ambon 19 Mei 2026. Yang Bapak Optimalkan pengawasan WNA lewat aplikasi APOA, Imigrasi Ambon, Gandeng Penginapan dan Perhotelan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon menggelar sosialisasi pelayanan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kota Ambon pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan berlangsung di kantor imigrasi beralamat di Jalan Dr. Kayadoe, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku. Sosialisasi melibatkan pelaku perhotelan, pengelola penginapan, pemilik rumah kos, hingga pihak perusahaan yang kerap menjadi tempat tinggal warga negara asing. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan, mengatakan tingkat pelaporan orang asing melalui aplikasi APOA saat ini masih rendah. Menurutnya, aplikasi APOA memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan keberadaan orang asing secara cepat dan terintegrasi. Karena itu, pihaknya berharap peserta sosialisasi dapat aktif memanfaatkan aplikasi tersebut untuk melaporkan keberadaan warga negara asing yang menginap atau tinggal di tempat mereka. Eben menegaskan pelaporan keberadaan orang asing merupakan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan adanya sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan kewajiban tersebut. Adapun ketentuan mengenai kewajiban pelaporan diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap apabila diminta oleh pejabat imigrasi maupun kepolisian. Sementara itu, Pasal 117 Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur sanksi bagi pihak yang tidak melaporkan keberadaan orang asing, yakni pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Setelah sambutan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai aplikasi pelaporan orang asing oleh Fadel Amril selaku Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian bersama Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Edwin Musila, Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian Elia Wahyu Utami. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk
Terima kasih. Acara sosialisasi pada pagi hari ini itu terkait dengan aplikasi pelaporan orang asing atau lebih dikenal dengan APOA. Jadi APOA ini diperuntukkan bagi pengelola penginapan, ya. Penginapan itu bisa hotel, kos-kosan, atau bahkan yang menginap di perusahaan. Pada dasarnya pengelola penginapan ini atau orang-orang yang menginapkan orang asing di tempatnya. Nah, ini wajib untuk memberikan laporan orang asing tersebut melalui aplikasi APOA. Aplikasi ini ada gunanya adalah untuk pengawasan orang asing, keberadaannya sekaligus juga nanti kegiatannya apa di sini. Dengan kontrol ini bisa dipastikan imigrasi akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan karena kita akan tahu orang-orang asing yang ada di Kota Ambon khususnya melalui laporan dari pengelola penginapan tadi. Jadi satu hal lagi, ini kalau tidak dilakukan dengan tertib ada sanksi yang harus mereka hadapi. Ya, jadi pengelola penginapan wajib melaporkan orang asingnya ke imigrasi melalui aplikasi APOA. Tribunal Pemda Malteng lepas relawan pendidikan, dorong Kita ulangi, Tribuners, Pemda Malteng lepas relawan pendidikan, dorong penanganan angka anak tidak sekolah. Pemerintah daerah atau Pemda Maluku Tengah melepas relawan pendidikan Selasa 19 Mei 2026. Pelepasan relawan pendidikan tersebut sebagai komitmen dukungan penanganan anak tidak sekolah tahun 2026. Program Relawan Pendidikan 2026 adalah inisiatif pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen yang berfokus pada penanganan dan penjangkauan anak tidak sekolah atau ATS. Program ini hadir sebagai bentuk implementasi Perpres nomor 3 tahun 2026 untuk memastikan wajib belajar dan pemerataan pendidikan bagi semua kalangan. Bupati Maluku Tengah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Asisten Kesra, Sekretariat Daerah atau Setda Maluku Tengah Umar Sopalatu menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelaksanaan program ini. Ini tentu menjadi perhatian sekaligus harapan besar semua pihak dalam memperkuat layanan pendidikan yang lebih merata dan inklusif. Dikatakan Maluku Tengah memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Wilayah itu terdiri dari gugusan pulau, daerah pesisir hingga kawasan pegunungan yang menyebabkan akses pendidikan di beberapa wilayah masih terbatas. Karena itu kehadiran para relawan pendidikan hari ini bukan sekedar menjalankan program tetapi membawa semangat kepedulian dan harapan bagi masa depan anak-anak Maluku Tengah. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah akan terus berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan karena pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah. Berbagai upaya terus dilakukan mulai dari peningkatan akses layanan pendidikan, penguatan kualitas tenaga pendidik, hingga mendorong pemerataan pendidikan di wilayah terpencil dan kepulauan. Kerja bersama dan semangat gotong royong menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata. Bupati juga berharap melalui program ini semakin banyak anak-anak yang kembali bersekolah kembali memiliki mimpi dan kembali percaya bahwa masa depan mereka sangat berharga.
diikuti dengan Samiri. Kita ke berita terakhir, Tribuners, Inkai SBB sabet juara umum 1 kejuaraan karate Kepala Kemenak Maluku Tengah Seri 1. Inkai Seram Bagian Barat atau SBB yang diwakili kontingen Inkai Dojo Pomdam 15 Patimura sabet juara umum 1 pada kejuaraan karate Kepala Kemenak Maluku Tengah Seri 1 tahun 2026. Turnamen yang mengusung tema karate untuk harmoni mengukir prestasi dalam keberagaman diselenggarakan di Nusantara Sport Center atau Gor Masohi, Maluku Tengah, Jumat 15 Mei 2026 hingga Minggu 17 Mei 2026. Dominasi kontingen di bawah asuhan manajer Ivoni Awe Sopalatu serta jajaran pelatih Agustinus Tanamau, Helmi Lelewulia, dan Carles Jacobs ini terlihat jelas di atas tatami. Secara meyakinkan, tim sukses memborong total 22 medali yang terdiri dari 12 medali emas, 5 medali perak, dan 5 medali perunggu. Berkat capaian tersebut, kontingen berhak memboyong piala bergilir Kemenak Maluku Tengah Seri 1. Piala tetap beserta bonus prestasi. Pelatih Agustinus Tanamal mengatakan keberhasilan kontingen memborong puluhan medali bukanlah tanpa alasan. Baginya capaian ini merupakan wujud nyata dari program pembinaan prestasi di internal dojo yang berjalan secara berjenjang, disiplin, dan berkelanjutan, sehingga terbukti mampu melahirkan mental juara pada diri para atlet. Ia mengapresiasi daya juang para karateka. Dirinya menegaskan bahwa hasil ini adalah buah dari persiapan matang. Rasa bangga yang sama juga diutarakan oleh manajer kontingen Ivoni Awe Sopalatu. Ia menilai pencapaian ini adalah modal besar untuk menambah jam terbang atlet menuju kejuaraan yang lebih tinggi. Pelatihan wasit tingkat nasional dan alhamdulillah puji Tuhan kemarin Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 20 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.